Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Kita lanjutkan sekarang pembelajaran 6. Ini adalah halaman 173 ya. Untuk pembahasan yang lain bisa di sini. Ini adalah playlist. Dengan menggunakan playlist maka pembahasan bisa didapatkan secara urut dan runtut. Gunakan playlist ini, linknya ada di bawah di kolom deskripsi, atau langsung tab channel dan cari playlistnya kelas 5 buku tematik. Oke, kita akan bahas pembelajaran 6 ya. Dayu, Siti, Lani, Beni sedang asyik mengerjakan tugas sekolah di rumah Edo. Mereka mencari artikel di internet dengan menggunakan komputer milik ayah Edo. Sesekali ayah Edo memberikan bimbingan dan arahan dalam menggunakan internet. Tak sengaja mereka melihat ada iklan yang terpampang di halaman depan sebuah situs pendidikan. Wah, wih ya, di sini lagi di rumahnya Edo pakai komputernya. Ketika Edo, Lani, Siti, Dayu, Beni sedang asik mencari artikel, tiba-tiba muncul sebuah iklan. Iklan tersebut muncul saat mereka membuka sebuah situs untuk mencari artikel yang menjadi tugas sekolah mereka. Iklan apa yang muncul? Amatilah iklan yang muncul saat Edo membuka sebuah situs. BPJS Kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, BPJS ya. Revolusi mental dengan gotong royong, semua tertolong. Jaminan kesehatan nasional KIS, bayarlah iuran JKN KIS ya, tepat waktu maksimal tanggal 10 setiap bulan. Bayar listrik, bayar iuran JKN KIS, bayar sekolah anak-anak. Oke. Tulisan isi iklan di atas pada kolom berikut ya. Ini adalah BPJS ke iklan untuk ya mengikuti BPJS Kesehatan ya, iklan untuk mengikuti ya asuransi, ini ya sejenis asuransi ya, BPJS Kesehatan ya, BPJS Kesehatan ya. BPJS Kesehatan yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ya, semacam asuransi seperti itu ya. Dan ajakan dan anjuran ya, dan anjuran untuk membayar iuran tepat waktu ya, yaitu sebelum maksimal tanggal 10 setiap bulan ya. Kemudian di sini mencontohkan, jadi kita setiap bulan harus membuat daftar yang harus dibayar. Misalnya bayar listrik kan harus dibayar tiap bulan, kalau enggak listrik akan mati ya kan. Bayar iuran JKN KIS, bayar sekolah anak harus ya, bayar air. Nah, ini ya kalau tambahkan ya, yang harus dibayar tiap bulan itu air ya. Mungkin gas kalau punya langganan gas, air kalau punya langganan air, atau internet. Jangan lupa internet. Internet ini kalau nggak dibayar setiap bulan internetnya akan mati, wifi-nya. Nah itu kalau pakai wifi ya. Jadi ini masuk daftar yang tidak boleh tidak harus disediakan ya. Tentu saja bersama belanja bulanan di bawah ya, belanja beras dan lain-lain. Oke. Berdasarkan isinya, jenis-jenis iklan elektronik dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu iklan komersial. Ya, iklan seperti ini ya, termasuk komersial ya, kita harus bayar masalahnya. Iklan komersial adalah iklan yang menginformasikan produk barang atau jasa yang ditawarkan oleh pemasar. Jadi ini adalah jasa asuransi ya, jasa asuransi. Nomor 2 adalah iklan perusahaan. Iklan perusahaan ini berdasarkan jenis isinya, berdasarkan isinya ya, isinya ada komersial, iklan perusahaan, atau iklan perusahaan adalah iklan yang menekankan pada citra perusahaan ya. Iklan perusahaan umumnya dirancang dengan tujuan tertentu yang menguntungkan perusahaan di masa datang ya. Tujuan utama iklan perusahaan adalah meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat. Seperti ada yang paling ingat itu Mayora, itu adalah perusahaan ya, selalu diakhiri dengan satu lagi dari Mayora. Mayora produknya banyak ya. Jadi perusahaan itu produknya nggak hanya satu
Ya seperti Wings itu ada sabun ya, tapi ada makanan juga. Jadi satu iklan yang mengenai perusahaan Wings mungkin semua produknya akan mendapat citra positifnya. Jadi banyak perusahaan yang memiliki banyak perusahaan ya. Jadi ada perusahaan inti yang membawai perusahaan-perusahaan yang lain. Nah, kemudian iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat adalah iklan yang bertujuan untuk memberikan penjelasan informasi kepada masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini biasanya dibuat oleh instansi pemerintah. Ini ada dua hal. Ini juga produk, ini jualan ya, artinya jualan produk asuransi. Tapi ini juga bentuk pelayanan pemerintah juga. Jadi di sini ada dua sisi kalau iklan ini Pak Ali lihat ya. Jadi ada produk asuransi di situ dan ada produk layanan ya untuk kesehatan. Ayo berlatih untuk lebih memahami tentang isi iklan media elektronik. Coba kamu mengamati salah satu iklan media elektronik, televisi, radio, internet ya. Setelah itu buatlah kesimpulan isi dari iklan yang kamu amati secara visual menggunakan gambar ya. Untuk lebih memahami isi iklan media elektronik, cobalah kamu mengamati salah satu iklan media elektronik ya, boleh televisi, radio, internet, kita nanti amati internet aja ya. Setelah itu buatlah kesimpulan dari isi iklan yang kamu amati secara visual. Buatlah gambar kesimpulan dari isi iklan. Kita sudah iklan minuman ya, kita pilih Marjan karena menjelang puasa sudah kemarin. Terus kita sempat di video sebelumnya sempat iklan minuman, makanan. Nah, sekarang kita yang khas ya menghadapi ini mau Lebaran dan Ramadan, satu lagi iklan tentang biskuit yang selalu muncul pada saat Ramadan, Kongguan. Isinya rengginang ya, iklan Kongguan. Kongguan. Ini adalah apa ya? Kayak apa ya? Makanan khas, biskuit khas Lebaran ya. Oke, ini coba kita yang terbaru coba ya 2021 ya, yang terbaru ada enggak? Oh ada ya, ada ini. Oke, sudah. Coba kita lihat yang paling atas saja. Apa tema yang diambil? Ya. Ada tawa dan haru saat kita bertemu teman baru. Oke. Ada cerita dan kehangatan. Ini tahun berapa ini? 2021 ya? Ya. Ada kebahagiaan menanti saat kita memutuskan untuk berbagi. Ya, tema berbagi ya. Sejati. Ya. Nuansa Ramadannya Lebarannya nampak ya. Oke. Biasanya kalau Marjan itu Ramadan yang diutamakan, tapi kalau Kongguan biasanya Lebaran ya, jadi kesan Lebarannya. Oke. Jadi ini adalah contoh ya iklan. Coba kita akan ini suasana yang cukup bagus ya. Jadi buatlah gambar dan kesimpulan dari isi iklan pada kotak berikut. Kesimpulannya, iklan tersebut adalah iklan biskuit ya, iklan biskuit Ramadan, iklan biskuit Kongguan ya, biskuit Kongguan ya, Kongguan ya, mengambil tema Lebaran, dengan tagline-nya indahnya berbagi kalau nggak salah tadi. Coba kita ada tawa dan haru. Berbagi ya. Dan ada kebahagiaan menanti saat kita memutuskan untuk berbagi. Ya, tema berbagi ya, tema berbagi. Jadi kelihatannya tema berbagi yang diangkat di sini, ya. Lebaran dengan tema berbagi ya. Tema Lebaran
Ya, saatnya berbagi. Nah, ini kebahagiaan ya. Oke. Buatlah gambar dan kesimpulan isi iklan. Jadi memang tidak apa ya ditunjukkan orang langsung makan-makan kue, tapi ditunjukkan suasana. Ya, jadi ini mendorong orang untuk apa ya, memberi oleh-oleh kongguan untuk keluarganya mungkin kan gitu ya. Saat pulang kampung misalnya. Gambarnya mungkin gambar ini cukup bagus untuk kita jadikan ilustrasi ya. Jadi ya ada bapak yang apa ya menyalami anaknya ya, di sini adalah anaknya ya, ya kita oke ya ginilah. Wah, ini kurang proporsional di tangannya. Ya. Ya. Gini kurang lebih gambarnya seperti ini ya. Oke. Kita lihat ekspresi wajahnya yang tergambarkan. Oke. Jadi oke, jadi kurang lebih gambarnya seperti inilah. Kita lanjutkan lagi. Saat Edo, Beni, Siti, Lani, Dayu sedang mengerjakan tugas, terjadi perbedaan pendapat antara Lani, Beni, Siti, dan Edo dan Dayu. Perbedaan pendapat terjadi sulit untuk disatukan, sehingga timbul perdebatan yang sengit. Ayah itu duduk tidak jauh dari mereka memberi nasihat bahwa dalam diskusi pasti ada perdebatan pendapat. Tidak masalah, itu dalam dinamika dalam berdiskusi ya. Namun tidak seharusnya menjadi sumber perpecahan. Nah, kerukunan harus tetap dijaga baik dengan teman di sekolah, keluarga, bahkan dengan masyarakat. Nah, bagaimana akibatnya jika tidak terjadi kerukunan hidup? Untuk menjawab pertanyaan ini, kamu dapat bergabung dengan temanmu untuk membentuk kelompok yang terdiri atas 3 anak. Diskusikan dengan anggota kelompokmu tentang akibat-akibat yang timbul jika hidup tidak rukun. Ya, buatlah kesimpulan hasil diskusimu. Ya, apabila kita hidup tidak rukun, kita hidup tidak rukun, kita tidak akan bisa hidup dengan tenang dan nyaman. Tenang dan nyaman. Karena ya kita selalu diliputi perasaan was-was. Kita selalu diliputi perasaan was-was. Was-was. Ya, kita akan merasa kesepian, bahkan kita bisa depresi ya, bahkan bisa stres ya, bahkan bisa stres kalau hidup nggak rukun ya. Jadi kita hidup rukun itu lebih banyak masalah yang akan terselesaikan. Tahukah kamu bahwa kerukunan adalah sesuatu yang mencerminkan adanya saling pengertian agar tercipta perdamaian, persahabatan, dan persaudaraan. Ciri-ciri hidup rukun sebagai berikut: menghargai pendapat orang lain, ya, kemudian menghargai hasil karya orang lain, membina hubungan baik, saling menghormati dan saling menyayangi. Manfaat pentingnya hidup rukun diantaranya adalah tidak ada pertengkaran, hidup dalam keluarga menjadi harmonis, hidup menjadi aman, ya, damai, memperkukuh persatuan, ya, dan menghindarkan diri dari sumpah, bete, stres dan lain-lain. Bisa sampai depresi kalau stresnya berkepanjangan, ya kan?
Akibat hidup tidak rukun antara lain sebagai berikut: mudah terjadi pertengkaran, ya, kehidupan menjadi tidak tentram, mudah terkena hasutan orang lain, terjadi perpecahan karena tidak ada rasa persatuan dan kesatuan. Ya, kemudian timbulnya iri dan dengki, terus rasa dendam, itu gara-gara tidak rukun, ya. Tambahkan sendiri ya, iri, dengki, dan dendam. Ini bahaya, ini iri, dengki, dendam, ini sesuatu hal yang penyakit hati itu, ya, nggak boleh itu ada sedikit pun di hati kita. Agar pengetahuan tentang hidup rukun lebih mendalam, cobalah mengerjakan latihan berikut ini. Apakah yang dimaksud dengan kerukunan hidup? Kerukunan hidup adalah hidup saling memahami, menghormati, ya, saling memahami, menghormati, menjaga, dan menyayangi. Ya, ini hidup rukun. Hidup saling memahami, menghormati, menjaga, menyayangi, itu rukun. Bagaimana ciri-ciri keluarga yang hidup rukun? Nah, ciri-cirinya sudah ada di sini. Ciri-ciri hidup rukun adalah menghargai pendapat orang lain. Jadi ini sebagai jawaban. Ya, ciri-cirinya sudah ada. Ya. Jadi hidup rukun tidak ada pertengkaran. Ya, ciri-ciri hidup rukun secara simbolis Pak Ali taruh di sini ya. Jadi pada intinya ini ciri-ciri hidup rukun, ya. Oke. Jadi ada di sini sudah ciri-cirinya. Ya, sebutkan manfaat hidup rukun, manfaatnya sudah ada di sini, ya. Manfaat hidup rukun, ya, sudah ada di sini. Aman, tentram, damai, ya. Ini digunakan sebagai jawaban aja. Ya, oke. Ini sebagai jawaban. Manfaat hidup rukun, ya. Nggak kelihatan kan, tapi sebagai simbol saja bahwa ini adalah jawabannya, ya. Sebutkan akibat terjadi apa adalah tidak tercipta kerukunan hidup di masyarakat. Ini akibatnya, ya. Ditambahkan bisa ya iri, dengki, dan dendam. Ini tambahan dari Pak Ali, ya. Ini semua bersifat merusak ini. Merusak jiwa, ya. Oke. Edo, Siti, Lani, dan Dayu Beni memperhatikan memperhatikan ayah Edo. Oke. Edo, Siti, Lani, Dayu, dan Beni memperhatikan ayah Edo yang sedang memberi nasihat. Pada intinya kerukunan harus tetap dijaga meskipun terdapat banyak perbedaan, baik itu perbedaan suku, ras, ya, agama, budaya. Ketika disinggung masalah budaya, itu teringat tentang tugas sekolah, yaitu membuat kain batik jumbutan. Batik merupakan salah satu karya seni tekstil Indonesia. Mengenal batik Indonesia. Batik di tanah air dibedakan menjadi dua, yaitu batik klasik, batik Surakarta, Yogyakarta, dan batik pesisir. Ya, motif batik klasik dianggap asli, belum terpengaruh budaya asing. Sedangkan batik pesisir, ya, ada pelabuhan loh di sini, telah banyak terpengaruh budaya asing. Keunikan batik klasik yang motifnya lebih condong pada motif-motif geometris, pewarnaan yang kalem, serta lebih condong pada warna-warna gelap seperti coklat, hitam, biru tua, dan merah marun. Keunikan yang lain yaitu adanya makna simbolis yang terkandung pada motif batik klasik. Makna simbolis, ya, itu kebanyakan berupa doa atau harapan yang baik-baik terhadap pemakainya. Sebagai contoh, motif grompol yaitu batik Yogyakarta. Motif ini digunakan untuk mempelai pengantin saat upacara pernikahan. Motif grompol berarti berkumpul atau bersatu. Adapun kandungan makna motif ini yaitu doa agar rezeki, keselamatan, kesejahteraan, dan segala yang baik-baik berkumpul untuk mempelai berdua. Motif dengan kandungan makna serupa terdapat pada motif Sidomukti, ya, dari Surakarta. Sidomurti dari Surakarta karena grompol dari Yogyakarta. Motif ini juga dikenal mempelai pada upacara pernikahan. Dia dikenakan mempelai pada upacara pernikahan. Sido berarti jadi, mukti atau terus menerus, mukti berarti hidup berkecukupan. Wow, Pak Ali punya keponakan namanya Mukti. Ya, Mukti, ya. Mukti hidupnya berkecukupan, ya. Jadi kandungan makna motif Sido Mukti adalah harapan atau doa agar pengantin dapat hidup berkecukupan. Jadi kalau punya anak nanti dikasih nama Sidomukti, ya, hidupnya berkecukupan. Teknik pembuatan batik klasik tergolong unik.
Ya, batik klasik dibuat dengan canting tulis atau bahan perintang yang disebut malam atau lilin batik. Pada proses membuat batik canting tulis, sebelum memulai perintangan, pola atau motif gambar terlebih dahulu di atas kain. Bikin motifnya dulu, kemudian motif ditutup malam. Proses pemalaman dimulai dari motif paling luar yang biasanya besar, kemudian dilanjutkan pemalaman pada isen-isen motif kecil yang lebih rumit. Secara umum proses pemalaman batik terdiri atas beberapa tahap sebagai berikut. Ngelowongi. Nah, ngelowongi yaitu proses pemalaman garis bidang pola teratur. Nembok merupakan proses pemalaman yang menutup bidang pada pola agar tidak tercelup warna saat dilakukan pencelupan. Bironi pada dasarnya sama dengan nembok, tapi proses ini ada dilakukan jika warna biru pada kain direncanakan tetap berwarna biru. Nonyok merupakan pemalaman pada bidang datar. Setelah melalui proses pemalaman, proses selanjutnya yaitu pewarnaan atau pencelupan dan ngelorot atau penghilangan malam yang biasanya dengan cara dicelupkan ke dalam air panas atau mendidih. Melarutkan, ngelorot itu larut. Ya, batik pesisir bisa dikatakan bertolak belakang dengan batik klasik. Motif batik pesisir cenderung bersifat naturalis, menggunakan warna-warna cerah seperti merah, biru, hijau, jingga. Motif batik pesisir mengabaikan makna simbolis, lebih menekankan segi keindahan motif. Selain itu banyak ditemukan pengaruh budaya Eropa, Cina, dan motif pesisir. Sebagai contoh, motif putri salju, motif Cinderella pada batik Pekalongan, dan motif Megamendung pada batik Cirebon. Di daerah Jambi dan Cirebon terdapat batik dengan motif kaligrafi Arab. Di Jambi motif ini dikenal dengan motif basurek yang berarti bersurat. Disebut demikian karena isinya merupakan penggalan surat dalam Al-Quran. Basurek itu bersuratnya. Kamu sudah membaca bacaan mengenai batik Indonesia. Kamu juga telah mengetahui tentang bagaimana membuat batik jumputan ikat celup. Ya. Batik jumputan merupakan karya kain batik yang dikenakan dengan teknik sangat sederhana. Coba kamu bandingkan dengan batik cap atau batik tulis. Jenis kain batik tersebut dibuat dengan teknik yang lebih rumit, yaitu menggunakan lilin sebagai bahan penutup dan proses pelorotan setelah pencelupan dalam pewarna. Makanya dipakai praktek itu yang batik celup ya, atau batik jemputan tadi. Ayo berkreasi, sekarang saatnya kamu berkreasi membuat batik dengan teknik perintang sederhana. Gunakan canting. Perhatikan langkah-langkahnya, kemudian tirukan. Berhati-hatilah saat berkaya, apalagi saat menggunakan api dan air mendidih. Perhatikan, malam ini panas loh ya, dipanaskan, jadi hati-hati. Kalau kena tangan bisa sakit ya. Pertama, membuat pola gambar pada kain. Nah, pola gambar ini adalah parang rusak. Paling kenal ini. Pernah punya batiknya. Menutup bagian gambar dengan lilin ya. Kemudian ini alatnya ini namanya canting. Menyiapkan larutan untuk merendam kain ya. Di sini larutan pewarna ya kan. Dulu itu menggunakan pewarna alami loh ya. Menyiapkan larutan dengan merendam kain, mencelupkan dan menghilangkan lilin. Ini dilorot ya, dilorot. Hasilnya seperti ini, begitu indah, seperti jarinya neneknya Pak Ali ya. Persiapkan pameran hasil karya bersama teman-teman satu kelas setelah ujian kenaikan kelas. Apa saja persiapan yang akan kalian lakukan? Coba diskusikan bersama teman satu kelas, kemudian tuliskan hasil diskusi pada kolom berikut. Persiapan pameran kelas ya. Yang pertama kalau kita bikin pameran, persiapkan ini tema pameran. Mempersiapkan tema pameran. Nah, temanya adalah batik. Ya. Kedua, konsep dari panggung atau konsep dari ini panggung pameran ya. Konsep penampilan. Apakah batik saja ditaruh di ruangan? Apakah ada orang yang memperagakan batiknya? Konsepnya seperti apa? Ya, pameran ya. Apa yang persiapan yang akan kalian lakukan, diskusikan, kemudian tuliskan hasil diskusi ya. Konsep pameran penampilan ketika membentuk panitia pameran ya. Kemudian yang keempat adalah
izin penggunaan tempat, ya, izin penggunaan tempat. Kelima yang harus kita persiapkan itu menginventaris, mencatat batik apa saja yang akan dipamerkan, mempersiapkan karya-karya yang ingin dipamerkan. Jadi siapa yang ikut dipersiapkan, ya, mempersiapkan, ya, batik yang akan diikut sertakan dalam pameran, ya, batik yang akan diikut sertakan. Jadi anak-anak yang diberi tugas membuat batik siapa saja, batik yang akan diikut sertakan, ya, yang akan dipamerkan, yang akan diikut sertakan. Kemudian yang nomor 6, untuk panitia pameran ini ada publikasi, ada dan lain-lain, ya. Jadi kemudian mempersiapkan ini, membuat iklan pameran. Tentu saja ini dilakukan di salah satu panitianya, ya. Terus ketujuh, mempersiapkan tempat, ya, siapkan tempat, ya. Kemudian ke-8 bisa mempersiapkan rencana acara, ya, mempersiapkan rencana acara, ya. Kemudian mempersiapkan format laporan, ya, mempersiapkan format laporan, ya. Dengan membuat format laporan, akhirnya kita sambil ngecek apa saja yang akan rencana yang kita laporkan, apakah hal tersebut sudah ada di dalam rencana acara itu, ya. Mungkin foto-fotonya atau apa, mungkin akan diupload di website sekolah, nah itu disiapkan format laporannya. Nah, bangsa Indonesia memiliki beragam jenis kain, ya, sebagai kekayaan budaya, diantaranya ada batik, tenun, songket. Apa yang harus kamu lakukan dengan beragam jenis kain tersebut? Tuliskan hasil renunganmu pada kolom berikut, ya. Bangsa Indonesia memiliki beragam jenis kain sebagai kekayaan budaya, antara lain batik, tenun, songket. Apa yang kamu lakukan dengan beragam jenis kain tersebut, ya? Tentu saja yang harus kamu lakukan, ya, kita harus bangga dengan keragaman tersebut. Yang jelas kita bangga dengan keragaman seni tersebut, ya. Kemudian kita mendukung para perajin dan pengusaha dengan membeli produk tersebut, ya. Tuliskan renunganmu, ya, memberi dukungan dengan cara membelinya, ya, biar mereka punya secara ekonomi bisa jalan usahanya, ya. Tentu saja kita sesekali memakai produk tersebut dengan bangga, ya, pada acara-acara tertentu. Oke, kerjasama dengan orang tua. Kamu telah mampu membuat batik, jumputan, ikat celup. Kamu dapat mempraktekkan keterampilan yang kamu miliki bersama orang tuamu. Buatlah karya batik jumputan berupa taplak meja bersama kedua orang tuamu. Taplak meja akan diperlihatkan atau ditunjukkan saat acara pameran di sekolahmu. Gambarkan rancangan karyamu pada kotak. Misalnya kalian membuat rancangan taplak meja seperti ini, ya, di tengahnya ada seperti ini, terus
pinggirnya seperti ini sederhana tapi rasanya cukup bagus. Ya, seperti ini ya. Kita akan ketemu lagi pada video berikutnya dalam kegiatan berbasis literasi. Untuk video ini cukup dulu. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.